Ketika retina terlepas, disitulah dapat terjadi kebutaan secara instan. Dan di usia gue yang masih 20 tahun waktu itu, gue sudah harus menghadapi situasi yang sangat berat. Hello everybody, welcome to my world. Kehidupan itu ibarat sebuah roda yang berputar. Ada saatnya kita berada di atas, dan ada saatnya juga kita berada di bawah. Dan inilah siklus kehidupan, sesuatu yang pasti dan tidak dapat kita hindari. Terkadang ketika kita berada di atas, kita bisa menganggap kehidupan akan baik-baik saja dan tidak akan ada sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita. Namun, ketika kita lengah dan kita tidak menyadari hal itu, maka bisa saja badai dalam kehidupan menerpa hidup kita dan membuat kita bisa terjatuh bahkan dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Disinilah kita diajarkan bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita dan bagaimana kita bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita supaya kita bisa bangkit. So today I'm gonna tell you how to survive from your darkness into the light. So this is based on my own story, berdasarkan pengalaman pribadi gue, bagaimana gue bisa bangkit pada saat gue jatuh ke dalam titik terendah dalam hidup gue. So let's get started. Oke, so sekarang gue akan membagi beberapa fase dan gue akan merangkumnya dalam C, A, dan T, atau yang gue akan sebut dengan cat atau kucing. But this is not a literally cat. This is a short from cannot, afraid, and tired. So kalian harus hindari tiga kata ini supaya hidup kalian tidak terus-terusan berada dalam keterpurukan dan jurang yang paling rendah dalam kehidupan kalian, dan kalian punya motivasi. Kalian bisa terapkan juga jika kalian mencoba untuk bangkit. So the first one is prepare. Di fase ini adalah fase paling awal. Pada saat kalian mencoba untuk bangkit, kalian harus mempersiapkan dulu supaya kalian bisa mempersiapkan strategi-strategi untuk kalian bisa bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, yang paling penting adalah introspeksi diri kalian supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama, dan persiapkan arah tujuan kalian supaya kalian bisa dengan pasti merencanakan dan mempunyai motivasi supaya kalian bisa fokus terhadap satu tujuan itu. Di fase ini kalian memang harus sangat berhati-hati supaya kalian bisa mengambil keputusan apa yang akan kalian lakukan. So di fase ini kalian harus hindari kata-kata cannot yang artinya tidak bisa, karena akan menstimulus dan sugesti otak kalian sehingga kalian merasa tidak ada jalan keluar dan kalian akan menemukan seperti jalan buntu. Kalian tidak akan bisa bergerak maju dan tidak akan bisa bergerak untuk bangkit dari keterpurukan hidup kalian. So that's why you need to avoid cannot from your brain. Dan ketika kalian sudah menemukan jalan keluar, jadikanlah itu sebuah motivasi sebagai langkah mengambil sebuah keputusan yang akan kalian tentukan supaya kalian bisa mencapai tujuan hidup kalian. Dan itu akan melangkah pada fase yang kedua, yaitu take your decision atau ambil keputusanmu. Dan di fase ini kalian harus mengambil sebuah keputusan yang relevan dengan tujuan hidup kalian supaya kalian bisa keluar dari keterpurukan hidup kalian. So ini sangat vital buat kehidupan kalian. Di dalam kalian memutuskan keputusan yang akan kalian ambil, kalian harus hindari kata ini, afraid. Afraid adalah berarti takut. Hindari rasa takut supaya kalian bisa mengambil keputusan dan mempertimbangkan keputusan itu dengan baik. Wajar kita mengalami rasa takut karena ketika kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan, disitulah manusia mempunyai rasa takut. But this is just a temporary emotional. Biasakan kalian untuk mempertimbangkan segala risiko dan segala konsekuensi yang akan kalian ambil dalam keputusan kalian. Setiap keputusan yang kalian ambil pasti ada risiko dan ada konsekuensi dari keputusan yang kalian ambil itu. Percayalah, ketika kalian ingin mendaki gunung, untuk mencapai puncaknya kalian harus melewati berbagai macam rintangan, baik itu jalan yang terjal, berbatu, jurang, dan semua itu harus kalian lewati. Risiko untuk kalian terjatuh ataupun juga kalian terluka pada saat perjalanan naik ke atas gunung itu. But this is a consequence and the risks that you have to take.
So, don't be afraid. Ini memang harus kalian ambil. Jika kita mencoba untuk bangkit, kalian tidak perlu takut untuk menghadapi resiko dan konsekuensi dari setiap keputusan yang kalian ambil. Jadi, hindari rasa takut dan beranilah untuk mengambil resiko dan dengan cara mempertimbangkan apa konsekuensi dari keputusan yang akan kalian ambil selama itu baik untuk kalian dan tidak merugikan orang lain. Karena ini akan menuntun kalian pada fase yang terakhir, yaitu berjalan dan bangkit dari keterpurukan hidup kalian. Ini adalah fase terberat karena kalian dituntut untuk selalu konsisten, karena tidak semua orang mau untuk konsisten dan mau untuk bersabar menjalani setiap keputusan yang kita ambil demi satu tujuan hidup kita. That's why ketika kita sudah ada di fase ini sangat berat sekali. Based on my own story, ketika gue pertama kali didiagnosa mengalami amblasio retina atau retina detachment, disitulah gue merasa dunia gue tiba-tiba runtuh. By the way, retina detachment adalah gangguan penglihatan di mana saraf atau retina pada mata itu terlepas, dan ini adalah sebuah gangguan mata yang sangat berbahaya di dunia medis. Ini adalah kasus gawat darurat karena ketika retina terlepas, disitulah dapat terjadi kebutaan secara instan. Disitulah titik terendah dalam kehidupan gue. Mata itu adalah sebuah aset yang sangat penting, dan di usia gue yang masih 20 tahun waktu itu, gue sudah harus menghadapi situasi yang sangat berat untuk gue. Disitulah gue berpikir gue harus bangkit dan keluar dari keterpurukan. Gue akhirnya memutuskan berbagai macam usaha, mulai dari operasi untuk memperbaiki penglihatan gue dan berbagai cara lainnya gue lakukan, baik yang medis maupun dari diri gue sendiri, yaitu gue mensugesti otak gue bisa keluar dari keterpurukan ini. Suatu saat gue menemukan bagaimana jalan keluar itu ada, dan akhirnya gue fokus ke satu tujuan itu, bergerak ke sana. Gue mengambil resiko yang ada dan mengambil konsekuensinya dari keputusan gue itu, fokus dalam satu tujuan itu supaya gue bisa bergerak maju dan gue bisa konsisten dalam menjalani itu. Dan that's why sekarang gue sudah menemukan jalan keluar itu. Bahkan gue pun juga mencoba untuk merencanakan masa depan gue dengan baik dan melihat peluang-peluang apa yang bisa gue ambil ketika gue punya kekurangan di penglihatan gue. So, gue pun juga merencanakan tujuan finansial gue semuanya dengan matang. Dan gue percaya ketika gue bisa menjalani dengan konsisten, ada hasilnya. Dan memang benar ada hasilnya. Dan itulah yang gue jalani pada saat ini. Dan gue berjuang dengan itu, dengan menginvestasikan sebagian besar waktu gue untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia hingga waktu terbuang sia-sia. Dan disinilah ketika gue bisa menjalani dengan konsisten, gue pun juga yakin bisa. So trust me, di fase ini kalian hanya perlu untuk konsisten dengan penuh keyakinan. Selama itu baik, tidak merugikan orang lain, yakinlah kalian pasti bisa. Satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka untuk kalian. So, bekali diri kalian dengan ilmu dan pelajari ilmu-ilmu itu dengan baik, supaya ini menjadi bekal untuk kalian bisa mengambil keputusan yang baik dan mengambil satu tujuan hidup yang akan kalian tempuh. Jadikan tujuan itu sebagai motivasi kalian dalam melangkah untuk maju dan menjadi lebih baik lagi. Usahakan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang membuat kalian jatuh dan terpuruk dalam kehidupan kalian. That's why kita harus rendah hati untuk mengakui kesalahan kita di masa lalu supaya kita bisa memperbaiki. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau setidaknya mencegah hal itu terjadi lagi di masa depan. Karena pengalaman adalah guru terbaik. That's all about how to get up and fight. So if you like this video, please share to your other friends, and don't forget to like, subscribe, and follow my Instagram here and my TikTok here. So last but not least, I'll see you in the next video. Bye bye.